tahun lalu kita nggak seru banget. Nggak usah mahal-mahal lah ya. Pokoknya tidak mau beragam. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat siang. Mari kita memuji Tuhan. Pujiannya Allah merencanakan tujuan hidup. God in the planning and purpose of life. Kita nyanyikan bahasa Inggris ayat 1 dan ayat 4 ya. Kemudian bahasa Indonesia semuanya. God in the planning. 1, 2, 3. God in the planning and purpose of life. Hello, the union of husband and wife. This we embody where love is displayed. Rings are presented and permissions made. Ayat 4. Present the Maker, the Spirit, the Son, source of the love to which two are made one. Yours is the glory, the goodness and grace. Sing in this marriage and not in this place. Allah rencanakan tujuan hidup, kuduskan persatuan suami istri. Ini wujud cinta ditunjukkan dengan cincin dan ucapan janji. Yesus hadir di pesta yang sama, berperan pelayan juga imam, yang duniawi menjadi rohani, mengubah air menjadi anggur. Kiranya Roh Kudus yang memimpin atas pernikahan kedua mempelai, genapi semua yang diharapkan, terangi cinta yang diimpikan. Puji Bapa, Putra dan Roh Kudus, sumber cinta yang mempersatukan, mulia, baik, dan anugerah Allah terlihat di pernikahan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang maha tahu, maha hadir, bahkan maha kuasa, Bapa dari Tuhan, bahkan Juru Selamat kami Yesus Kristus,
yang sudah menciptakan kami, bahkan sudah menyelamatkan kami, memberikan kami hidup yang kekal, memberikan kami semua yang kami perlukan, baik secara rohani dan jasmani. Bahkan Kau juga memberikan kami persekutuan dari anak-anak-Mu sebagai gambaran kehidupan di sorga, supaya kami dapat menuju kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya tinggal bersama Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapa persekutuan kami di siang ini, kiranya nama-Mu dimuliakan. Kami sadar Engkau Allah yang kudus, tetapi kami manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Mohon belas kasihan-Mu, sucikan kami dengan darah Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus, agar nama-Mu yang ditinggikan dimuliakan. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita membuka dari kitab Wahyu pasal yang ke-11. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai 19. Saya mulai dengan ayat yang pertama sampai ayat 19. Wahyu 11 ayat 1, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh atau bambu, ya, seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut ini, ya. Jadi malaikat berkata kepada Rasul Yohanes, "Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah ataupun berkebaktian di dalamnya." Ayat 2, silakan. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksi itu, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul.
Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Sama-sama sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah mengangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci yang Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Nah, kita bersyukur karena kita sudah sampai di pasal 11 ya. Kalau sudah pasal 11 berarti sudah separuh jalan. Wahyu terdiri dari 22 pasal. Seperti yang saya sering katakan, Wahyu ini memang pelajaran berat, tetapi setiap pasalnya tidak terlalu panjang. Nah, pasal 10, 11 ya, ini merupakan sisipan ya, jangan lupa ya, sisipan. Karena alur utama dari kitab Wahyu itu kan 7 matrai ya, dibuka oleh Yesus. Setelah itu 7 trompet ya, ditiup oleh 7 malaikat. Setelah itu ada 7 cawan murka ya, juga dituangkan oleh malaikat. Nah, kalau kita melihat ya, disebutkan tentang trompet yang ke-6 itu di pasal 9 kan, kalau kita lihat ya, sangkakala ke-6 pasal 9 ayat 13. Nah, kemudian sisipannya di pasal 10 sampai nanti kalau kita lihat ya, sebelum cawan murka Allah ditumpahkan, sampai pasal 15 tuh. 10, 11, sampai 15 berarti ada 6 pasal ya disisipkan. Jadi ingat ya, seri kitab Wahyu 7 materai, setelah materai ke-7 dibuka, kemudian ada 7 trompet. Ya. Setelah trompet ke-7 ditiup, kemudian 7 cawan murka Allah. Tetapi di antara materai yang dibuka dengan trompet ada sisipan. Ada apa? Nah, kemudian di antara trompet dengan cawan ada sisipan. Sisipannya itu antara trompet dengan cawan itu dari pasal 10 sampai 15. Ingat ya, 10 sampai 15. Kita sudah belajar sisipan yang pertama, kitab yang terbuka, minggu yang lalu. Sekarang kita lihat sisipan kedua di pasal 11, itu ada 2 peristiwa. Peristiwa pertama itu adalah 2 saksi. Ya, tetapi pasal 11 ini sangat khas ya. Kalau kita mau simak ya, pasal 11 ayat 1 dan 2 dimulai dengan bait suci, kalau ditulis ya, bait suci ya. Tapi itu bait suci di bumi. Tetapi ditutup pasal 19 dengan bait suci yang di sorga. Yang di mana? Yang di sorga ya. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, sebelum Allah membangun bait suci yang permanen ya di Yerusalem, Dia membangun kemah tabernakel. Ya, kalau kita mau belajar tentang kemah tabernakel itu di kitab Keluaran pasal 25 ya, sampai 25 sampai selesai. Itu tentang ya tabernakel dan bagaimana kebaktian di tabernakel itu dilangsungkan. Nah, tetapi kalau kita belajar setelah itu, Daud ya mau membangun bait Allah, tetapi tidak diizinkan oleh Tuhan karena Daud itu tangannya berlumuran darah. Dia hanya bisa mengumpulkan bahan
dan putranya Salomo yang membangun bait Allah. Tetapi itu diruntuhkan di tahun 586 ya oleh Nebukadnezar. Nah, kemudian setelah itu ya pada abad ke-5 ya diruntuhkan pada abad ke-6 ya abad ke-5 hampir 100 tahun kemudian ya 70 tahun kemudian dibangun bait Allah Jerubabel ya, Jerubabel ingat ya. Jadi bait Allah itu Salomo membangun diruntuhkan, kemudian Tuhan perintahkan Jerubabel membangun lagi bait Allah tetapi tidak semegah Salomo. Nah, bait Allah itu terus bertahan sampai zamannya Yesus melayani. Yesus melayani. Nah, tetapi di saat zaman Yesus melayani, bait Allah itu sudah dipercantik oleh Herodes. Ya, Herodes ini begitu banyak ya nama Herodes di Alkitab, tapi Herodes itu dimulai namanya di kitab apa? Matius pasal 2. Di Natal itu seringkali kita mendengarkan nama Herodes. Herodes Agung. Herodes apa? Karena dari dia muncul ya Herodes yang merupakan putranya dan cucunya. Bahkan sampai di zamannya Rasul Paulus. Masih ada Raja Herodes. Nah, Herodes ini dia bukan orang Yahudi, dia orang Edom, keturunan Esau. Tapi dia untuk mengambil ya simpati orang Israel, dia memperluas ya bait Allah. Ya, memperluas apa? Bait Allah. Sehingga ukuran bait Allah yang di zamannya Herodes itu lebih besar daripada bait Allah yang di zamannya Salomo. Karena Herodes ini memang ahli membangun. Ya, dia begitu banyak yang membangun bangunan yang hebat-hebat ya di Israel. Nah, bait Allah Herodes ini runtuh juga. Kapan runtuhnya? Tahun 70. Tahun 70. Nah, pada saat murid Yesus, sebelum Yesus disalib, kan mereka berada di Bukit Zaitun melihat bait Allah dan murid-murid Yesus mengagumi bait Allah. Tapi Yesus mengatakan ya pada satu saat nanti tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain karena akan diruntuhkan. Akan diruntuhkan pada tahun 70. Nah, kenapa diruntuhkan? Karena bait Allah itu fungsinya hanya satu. Menyembelih korban. Menyembelih apa? Ya, tempat menyembelih korban. Nah, kalau tadi yang saya share itu hanya sekedar layout ya dari bait Allah. Nah, saya mendapatkan sebuah game ya. Ini game bait Allah di iPad dan iPhone saja. Ya, tidak ada di Android ya. Nah, ini bait Allah itu kalau kita lihat ya. Saya tunjukkan sebentar di sini karena ini penting. Tapi ini bisa dilihat di YouTube ya. Ada orang yang menjalankan game ini terus direkam di YouTube ya. Namanya Imes Herod Temple ini ya. Ini bait Allah seperti ini. Di zaman Herodes dibangun melebihi besar daripada bait Allah di zamannya Salomo. Nah, jadi ini di bait Allah sendiri hanya ada 3 ya perabot utama. Nah, di sini ada lampu, di sini ada mesbah, ini ada meja roti. Dan di belakang ini ada yang namanya ruang Maha Kudus. Ini ruang kudus. Ini ya, coba kita lihat ya. Di dalam bait Allah sendiri. Nah, ini. Ini ya. Ini meja, ini lampu. Nah, ini lampunya. Sorry ya, sebelah sini nggak nampak ya. Ini lampu cabang 7. Nah, ini game loh nih di kurang jelas ya. Nah, di YouTube ada nih orang main game ini, terus dia tunjukkan ya dengan videonya. Nah, ini adalah mesbah untuk membakar kemenyan. Nah, ini meja rotinya di sini. Saya nggak gitu hebat main game ya, jadi tersendat-sendat. Ya, ini meja rotinya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di bait Allah tadi saya bilang intinya adalah menyembelih binatang. Ini tempat mereka menyembelih binatang.
Daerah ini hanya boleh dimasuki oleh imam. Selain imam, tidak boleh masuk di sini. Oke, hanya imam. Kemudian tadi yang kita baca, ada yang disebut dengan pelataran. Ya, pelataran. Jadi begini ya, pelataran yang di dalam bait Allah itu, ya setelah masuk melalui pintu gerbangnya ya, itu pelataran namanya pelataran wanita. Pelataran apa? Nah, setelah pelataran wanita, mereka naik ke atas, masuk lagi ke dalam, ada namanya pelataran pria. Jadi wanita dulu besar, pria, setelah itu ada pelataran imam. Hanya imam yang boleh masuk. Ya, sudah dekat dengan mesbah. Nah, di pelataran wanita ini yang menjadi apa? Menjadi titik perhatian tuh ada ini lampu nih. Nih, tiang lampu. Ya, tinggi sekali ini ya. Nih. 4 buah ini ya. Begini. Tiang lampu ya. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 8 yang dipelajari di kebaktian doa ada sebutan apa? Aku adalah terang dunia. Pasal 8 ayat 12. Nah, ini begitu banyak ya lampu. 4 buah ya. Ini. 4 buah. Nah, sedangkan di halaman wanita ini ada, kamu lihat ini. Ada kotak persembahan. Ada 13 buah ya di sekeliling ini. Seperti waktu Yesus dia berkomentar ya, persembahan siapa yang paling banyak? Ya, ketika banyak orang kaya memberikan persembahan yang berlebihan, ya, yang banyak sekali, tapi Yesus mengatakan justru janda miskin yang memberikan 2 peser. Nah, ini kotaknya. Ya. Kotaknya biasa, di atasnya ada corong seperti trompet. Ya, jadi ini bisa dilihat di YouTube yang namanya Imes Herod Temple. Ya, atau kalau yang punya iPhone bisa download. Ya, ini gratis ya, yang ini gratis. Ya, bisa lihat dengan jelas ya bagaimana bentuk dari bait Allah. Ini sebenarnya bayangan ya dari orang, karena nggak ada orang yang pernah melihat bait Allah zaman sekarang ya, karena sudah runtuh, nggak ada lagi. Tinggal hanya bagian belakangnya tembok ratapan. Bait Allah ini menghadap timur matahari terbit. Nah, dari ini ya, pelataran wanita, ini ya, court of woman, ini ya. Kalau mau masuk ke pelataran pria, itu ada ini tangga. Ada berapa? Ada tangga ya. Nah, tangga ini dikatakan oleh orang yang menafsir ada 15 tingkat. Berapa? Kenapa 15 tingkat? Karena Mazmur ya, Mazmur ziarah, Mazmur ke Yerusalem itu 15 Mazmur. Berapa Mazmur? Mazmur berapa? Sejak Mazmur yang paling panjang 119, Mazmur 120 sampai Mazmur 134, 15 Mazmur. Ini tangga yang di sini. Dikatakan ada 15 tangga. Oke, jadi kira-kira inilah bait Allah. Nah, kenapa saya sebut bait Allah? Karena di pasal 11 ayat 1 dan 2, kemudian diberikan kepadaku Yohanes ya oleh malaikat sebatang penggaris ya. Zaman dulu tidak ada penggaris yang dari plastik yang kita punya ataupun meteran. Kemudian malaikat berkata kepada Yohanes, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang ada di dalamnya, baik itu ya di dalam di sini ada di pelataran wanita dan di pelataran pria dan di pelataran imam yang beribadah di dalamnya. Tetapi nah, dikatakan ya, bait Allah ini kan ada pagar ya. Selain wanita dan orang yang bukan Israel, kalau dia mau masuk ke bait Allah boleh, asal dia pindah ke agama Yahudi. Kalau laki-laki disunat, hanya boleh sampai di tempat wanita. Tempat apa? Nggak boleh masuk lagi ya. Nah, sedangkan di luar itu, nah siapapun boleh. Ya, tempat orang menjual seperti yang namanya binatang-binatang penukar uang itu ada di luar. Yang di luar dari tembok ini ya, sebelum gerbang namanya gerbang indah, beautiful gate ya, masuk dari situ. Nah, jadi diukur, tetapi di luar ya nggak boleh diukur. Tidak boleh apa? Itu diperuntukkan untuk bangsa-bangsa yang tidak bersunat.
Ya, dan dikatakan ya bangsa-bangsa yang tidak bersunat ini akan menguasai kota Yerusalem, kota suci selama, coba dibaca berapa lama? Ayat 2. 42 bulan lamanya. Jadi kalau 42 bulan lamanya itu identik dengan 1260 hari. Jadi masih ingat 1260 hari itu persis 3,5 tahun. Berapa? Nah, karena masa tribulasi besar itu 7 tahun kan? 7 tahun. Jadi 3,5 tahun itu masa damai semu. Kemudian 3,5 tahun ini, nah ini yang menjadi titik baliknya. Nah disinilah Bait Allah ini tolong dicatat, disebut Bait Allah tribulasi. Tribulasi. Sekarang belum ada. Nanti ya pada saat Antikristus berhasil mendamaikan seluruh dunia, dia diizinkan Tuhan, mengizinkan loh orang-orang Yahudi membangun Bait Allah kembali. Karena di situ daerah peka sekali ya. Di daerah Bait Allah itu sendiri sekarang berdiri sebuah masjid yang dianggap oleh orang Muslim sebagai tempat suci mereka yang ketiga setelah Mekah, Madinah, Bait Allah di masjid di Yerusalem. Nah, secara manusia tidak mungkin ini terjadi ya. Tidak mungkin. Jadi Israel tuh ya memindahkan kota ibu kotanya ke Yerusalem saja itu sudah menggembarkan dunia. Masih ingat nggak? Sebelumnya di Tel Aviv kan dipindah ke Yerusalem, sebagian orang mau pindah, sebagian nggak mau. Nah sekarang kita lihat ya, Bait Allah ini disebut Bait Allah tribulasi. Kenapa Antikristus mengizinkan orang Yahudi membangun kembali Bait Allahnya? Nah kalau kita baca di Matius 24, Matius berapa? Tolong dicatat ya. 24. Itu mengutip Daniel 9:27. Bahwa ada pembina sakeji, dia berdiri di dalam Bait Allah. Dia adalah Antikristus yang diizinkan oleh Allah untuk ya, menyatukan dunia. Ingat ya penunggang kuda putihnya bagaimana? Dia membawa apa? Apa? Busur ya. Busur ya. Kuda putih membawa busur, tetapi dia tidak membawa panah. Artinya penunggang kuda putih ini berhasil menyatukan seluruh dunia. Secara politik, secara ekonomi, secara agama. Secara apa? Agama. Seperti sekarang ya, orang bertanya, kenapa gerakan karismatik itu muncul 100 tahun yang lalu? Gerakan karismatik muncul 100 tahun lalu, tujuannya adalah mempersatukan gereja Protestan, itu jangka pendek, ya gereja Protestan disatukan dulu, kemudian setelah gereja Protestan ini bersatu, dan gereja Protestan akan disatukan dengan gereja Roma Katolik. Kemudian Roma Katolik ini nanti punya tugas menyatukan semua agama, semua apa? Untuk dipakai oleh Antikristus supaya tidak boleh lagi ada yang namanya perselisihan karena agama. Maka dengan itu pada saat Antikristus ya berhasil menawarkan persatuan semu dan damai semu, maka orang Israel diizinkan oleh orang-orang Muslim membangun bait suci ini. Paham? Tidak ada lagi istilah orang melawan. Karena agamanya sudah satu. Ya, disebut Bait Allah tribulasi. Tapi Bait Allah ini nanti akan dihancurkan. Ya, Tuhan Yesus akan mendirikan nanti Bait Allah yang terakhir, disebut Bait Allah milenium. Tolong dicatat ya. Dalam Yehezkiel 40 sampai selesai. Ingat ya. Jadi Bait Allah ini sekarang sudah tidak ada, sudah runtuh, tapi nanti ya Antikristus akan diizinkan membangunnya dan dia mengizinkan orang Israel selama 3,5 tahun mengadakan ya kembali praktek-praktek hukum Musa di dalam Bait Allah itu, menyembelih korban dan sebagainya sesuai dengan kitab Musa. Tetapi setelah 3,5 tahun Antikristus itu dia membatalkan semua perjanjiannya dengan orang Israel. Sekarang dia mengatakan semua agama itu ditiadakan. Dan dia masuk ke Bait Allah itu, dan dia memberi perintah kepada seluruh dunia untuk menyembah dia sebagai Allah. Karena dia kan Kristus palsu kan?
Paham ya? Makanya dimulai dengan bait Allah, ditutup dengan bait suci. Pasal yang sama ayat 19. Kamu lihat ya, ini seperti kiastik gini. Di bumi ini dikuasai antikristus, bait Allah yang sesungguhnya ada di sorga. Coba 19 kita baca. Ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es yang lebat. Nah, sekarang kenapa di sini ada disebut tabut perjanjian? Tolong ditulis ya. Kenapa ditulis tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu yang tidak bisa direplika. Tidak bisa apa? Direplika. Kenapa? Karena tabut perjanjian ini waktu Serubabel membangun bait Allahnya pada abad ke-5 dan dipercantik Herodes yang tadi saya tunjukkan, tidak ada di dalam ruang Maha Kudus itu tabut perjanjian yang seperti di zamannya siapa? Daud. Kenapa? Karena loh batunya nggak ada lagi. Loh batu itu adalah 2 loh batu yang ditulis dengan jari Allah loh. Bagaimana bisa replika? Nggak bisa. Mana? Nggak ada lagi. Tongkat? Semua sudah hilang. Makanya di sini disebut bukan hanya bait Allah, ada tabut perjanjian. Apa isi kotak perjanjian itu? 1, 2 loh batu, ya kan? Yang dibawa Musa turun dari atas bukit Sinai, taruh di situ. Tongkat Harun yang bercabang, berbunga, berbuah badam ada di situ, dan ada mana kan? Bisa direplika nggak? Nggak bisa. Kalau yang lain masih bisa, ya dibangun, dikasih emas, ya kan? Tapi ini nggak bisa lagi. Makanya orang mengatakan bait Allah yang dibangun setelah runtuh di zamannya Nebukadnezar, tidak ada ruang Maha Kudusnya itu ada replika yang namanya tabut perjanjian, karena nggak bisa direplika. Ya. Oke, berikutnya kita lihat ya, dimulai dengan bait Allah yang dipakai antikristus dan bait Allah yang sejati di surga. Disebut bait Allah, disebut bait suci. Nah, sekarang peristiwa berikutnya ada 2 saksi. 2 saksi. Kenapa saksinya 2? Kenapa? Biar lebih... Selalu 2 saksi. Ya, selalu apa? Kalau saksi harus berapa orang? Berapa? 2. Minimal 2. Kalau 1 tidak ya. Nah, 2 saksi. Seperti Yesus, dia punya 12 murid, diutus 22 orang sehingga muridnya menjadi 6 kelompok. Ya, ada 70 murid, dibagi 2-2, 35 kelompok untuk menginjili 2 orang. Nah, sekarang kita lihat ya, 2 saksi itu mulai dari ayat yang ketiga, dan aku ya akan memberikan. Jadi di sini Yesus akan memberikan tugas kepada 2 saksiku. Nah, kata saksi tolong dicatat, di bahasa aslinya adalah martir. Martir artinya kalau saya berkata benar sesuai dengan firman Tuhan dan kamu tidak terima, pasti kamu memusuhi saya, itu pasti. Kamu gak senang sama saya. Seperti Yesus, dia mengecam orang Farisi, dia berkata orang Farisi munafik, bertobat. Orang Farisi paling benci sama Yesus. Mengerti? Jadi kalau kita mengatakan kebenaran, orang yang jahat dan mau bertobat, pasti dia benci dengan orang yang mengatakan kebenaran kepada dia. Jadi 2 saksi ini nanti siap-siap mati. Ya, saksi itu apa? Siap mati. Kedua saksi ini, kedua martir ini, nah tadi saya sudah katakan harus 2 orang. Mereka itu bernubuat. Ya, bernubuat itu apa tuh bernubuat? Bernubuat itu menyampaikan sesuatu yang akan terjadi sebelum terjadi, itu nubuat. Apa nubuat? Menyampaikan apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Apa itu? Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kalau kamu bertobat, maka kamu diampuni dosanya, maka kamu tidak akan dilemparkan ke dalam neraka. Itu intinya ya, menegur orang dosa-dosa mereka, dan kalau mereka tidak mau bertobat, maka akan dihakimi, dihukum oleh Allah. Kedua saksi ini bernubuat sambil berkabung. Dan kamu lihat di sini, jumlah mereka bernubuat harinya 3,5 tahun, atau berapa bulan tadi? 1.260 hari, sama dengan
berapa bulan? 3,5 tahun? 36 tambah 6, 42 bulan. Ingat ya? Jadi 2 orang dengan pakaian kabung dan lamanya mereka menjadi saksi. Saksi di sini mengabarkan Injil. Mengabarkan apa? Injil. Nah, kemudian yang berikutnya, kedua saksi ini disamakan dengan 2 pohon zaitun yang ditanam di pelataran Bait Allah dan 2 kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan bala tentara sorga, atau di sini Tuhan pemilik bumi ya. Nah, kemudian kalau kita melihat yang berikutnya, mereka diberi kuasa. Jika ada orang hendak menyakiti mereka, maka keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Seperti yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes ya, kepada orang Samaria yang tidak mau menerima Yesus. Tapi Yesus melarang mereka melakukan hal itu. Kalau ada orang menyakiti mereka, tadi saya sudah katakan kan, kalau ada kita menyampaikan kebenaran, orang membenci kita, bahkan bisa menganiaya kita, maka orang itu harus mati secara seperti itu. Nah, mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit, jadi tidak boleh hujan, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Jadi 3,5 tahun tidak boleh berhujan. 3,5 tahun tidak boleh hujan. Siapa yang pernah mengalami peristiwa seperti itu? Masih ingat? Siapa? Nabi siapa namanya? Siapa? Elia. Elia ya. Elia pernah minta hujan jangan turun 3,5 tahun, hujan betul-betul tidak turun. Kemudian lanjutkan ya. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Siapa ini? Identik dengan siapa pelayanan yang sebelumnya? Air jadi darah. Musa ya. Dan untuk memukul bumi dan segala jenis malapetaka, ada 10 tulah yang ditulahkan ke Mesir setiap kali mereka menghendakinya. Oke, jadi siapa kedua saksi ini? Walaupun tidak disebut namanya, tapi ciri khas mereka diduga ya. Ya, dugaan ini bisa tepat, bisa nggak tepat ya, namanya menduga ya. Siapa mereka? Tadi? Elia dan... Nah, pertanyaannya, mengapa Elia dan Musa? Ada orang berkata, Elia itu melambangkan nabi, tapi dia tidak pernah menulis ini, kitab suci. Elia tuh pelayanannya melakukan mujizat, dia berkhotbah. Nggak ada buku yang ditulis oleh Elia, satu pun nggak ada. Seperti Rasul Yohanes Pembaptis ya, bukan Rasul ya. Dia hanya melayani, membuat orang bertobat, tapi tidak ada ya menulis kitab suci. Kalau Musa beda lagi, dia melakukan mujizat dan dia melakukan tugas menulis 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa mujizat? Mengapa? Sekarang masih ada tidak mujizat? Ada tidak orang punya karunia melakukan mujizat seperti sekarang ya, banyak pendeta ya. Saya lihat di TV, dia berani pegang orang buta begini loh. Sembuhlah kau matanya katanya. Bisa. Hah? Kok masih banyak kebaktian penyembuhan ilahi? Ya kan? Kalau memang sekarang ada karunia melakukan mujizat, ya, rumah sakit itu bisa kosong. Oke, Tuhan melakukan mujizat, iya, masih ya. Kita tidak mengatakan sekarang tidak ada mujizat, ada mujizat, tetapi tidak ada lagi orang diberi karunia seperti di gereja-gereja mengatakan saya punya karunia, kamu datang ya, ini minyak urapan, penyakit apapun saya oleskan sembuh kamu. Itu namanya bohong apa? Ya, bohong. Makanya di gereja itu sekarang ya, bohongnya dianggap lumrah, dianggap apa? Padahal bohong. Ribuan tuh orang ke gereja yang seperti itu loh. Padahal bohong loh. Kalau anak nyontek, gurunya marah nggak? Nggak apa-apa lah kan. Tapi gereja bohong gimana? Lanjut, apa? Lanjut. Nah, karena memang zaman sekarang mujizat-mujizat yang digembar-gemborkan itu mujizat-mujizat palsu. Tolong ditulis ya, mujizat apa? Ingat loh, palsu loh. Ya, palsu. Nah, sekarang kita lihat zaman mujizat di Alkitab di-set pada zaman tertentu. Tidak setiap zaman tuh mujizatnya bertubi-tubi. Contohnya, mulai dari Musa, mujizat banyak kan? Setelah itu, Yosua kan? Yosua, mujizatnya apa? Masih ingat nggak? Menyeberangi sungai Yordan yang
banjir dibuat jadi kering kan? Itu Yosua. Mengelilingi tembok Yeriko, juga mujizat. Waktu dia perang, minta matahari jangan bergerak. Ada lagunya kan? Matahari stop. Ya, kita belajar di sana. Jadi zaman mujizat di Alkitab tertentu. Zaman Musa Yosua, tolong dicatat ya. Musa, Yosua, kemudian Elisa. Kenapa Elisa? Elisa tuh di zaman itu Israel tuh begitu kacau menyembah berhala. Jadi Tuhan ingin menyatakan siapa sih Allah yang sesungguhnya. Yahweh yang sejati, bukan Baal. Jadi dia kirim Elia, kemudian dia kirim Elisa melakukan mujizat bertubi-tubi. Nah, setelah itu nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Kemudian kapan lagi zaman mujizat? Ingat ya, zaman pertama Musa, Yosua, Elia, Elisa. Terus setelah itu ya tidak ada lagi zamannya Yesus. Zaman siapa? Yesus dan Rasul. Dan apa? Rasul. Rasul pun pada akhirnya tidak bisa melakukan mujizat. Ada bukti nggak? Coba ya saya bacakan satu ayat yang penting ya. Mengapa kita berani mengatakan ya bahwa tidak lagi ada karunia melakukan mujizat? Kamu kalau baca di dalam kitab Filipi ya, pasal 2 ada rekan Paulus yang sakit keras, tetapi nah baca ya Filipi 2 ayat yang ke-27. Coba lihat ya, dia tidak bisa lagi melakukan mujizat seperti waktu dia mulai mau melayani, ya, mulai melayani. Ayat 27, mari kita baca. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Jadi dia menyembuhkan orang yang bernama, ya, bukan dengan mujizat ya, tetapi Epafroditus disembuhkan Tuhan. Berikutnya apa? Buktinya. Dia tulis surat kepada Timotius, kamu minum jangan hanya air, harus campur dengan apa? Anggur. Campur dengan apa? Kenapa? Karena zaman dulu tidak ada yang namanya water treatment. Yang belajar kimia pasti tahu kalau airnya tak bagus, kasih apa? Tawas kan? Dia mengendap dan airnya jadi jernih. Kalau zaman dulu nggak ada bahan kimia seperti itu, banyak air tuh terkontaminasi. Kalau mau aman, dicampur dengan apa? Anggur. Kenapa anggur? Ada alkoholnya, apa? Ada apa? Anggur itu kalau kamu jusnya kamu simpan, dia lama-lama pasti beralkohol. Orang Kristen tuh tidak seperti orang Muslim. Orang Muslim nggak boleh minum alkohol 1% pun nggak boleh. Paham nggak? Itu Muslim kan? Nggak boleh minum alkohol. Makanya kosmetiknya disebut alkohol free, apa? Kenapa alkohol free? Untuk Muslim. Ya. Alkohol itu untuk membuat supaya minumannya tidak ya, punya penyakit lagi, dan Timotius kalau minum aman untuk perutnya. Karena mujizat itu pelan-pelan sudah selesai. Nah, kenapa Allah memberikan para rasul mujizat? Karena tulis ya, mereka harus menulis perjanjian baru. Ya, mereka harus apa? Menulis perjanjian baru. Nah, sebagai tanda mereka adalah rasul, Tuhan Yesus beri mereka karunia melakukan mujizat, bahkan membangkitkan orang mati. Nah, sekarang kita lihat ya. Zaman pertama Musa Yosua, zaman kedua Elia Elisa, zaman ketiga Yesus dan para rasul, zaman keempat kapan? Bukan sekarang ya. Kapan? Kedua saksi ini bersaksi. Mereka bisa melakukan mujizat bukan untuk yang menolong orang, tapi membuat hujan tidak turun, membuat api turun dari langit, dan sebagainya. Ya, sebagai tulah. Kita lanjut. Nah, ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang tanpa dasar, ya, jadi antikristus, akan memerangi mereka, serta mengalahkan, serta membunuh mereka. Jadi Tuhan izinkan ya kedua nabi ini untuk membunuh dan membinasakan mereka. Nah, kejadian ini terjadi di kota Yerusalem, tetapi disebut ya
Mesir, bahkan Sodom. Nah, terjadinya di tempat di mana Tuhan Yesus ya sudah disalibkan sebelumnya di ayat 8. Dan orang dari segala bangsa, karena mereka sudah disakiti ya dengan tulah-tulah, dan suku, bangsa, dan kaum melihat mayat mereka yang digantung. Nah, di sini kalau ayat 8 kamu lihat ya, mayat kedua orang ini digantung ya di plaza kota. Jalan raya itu sebenarnya plaza ya, bukan jalan raya. Kalau jalan raya itu kita taruh mayat kan menghalangi orang lalu lalang. Ini namanya plaza, seperti halaman ya, seperti di depan kita ini halamannya besar ya, kemudian di tepi jalan raya yang ramai. Nah, mayat mereka tuh diletakkan di halaman di jalan yang ramai, seperti Yesus ya di Bukit Kalvari itu di tepi jalan yang ramai ya, bukan ditaruh di jalan ya. Kalau ditaruh di jalan kan mengganggu orang jalan. Jadi tempat ini ya, kita tidak tahu di mana di Yerusalem nanti, itu ada jalan raya yang banyak orang lalu lalang, kemudian ada ditaruh mayat kedua orang itu selama berapa lama? Berapa lama? Baru dibangkitkan oleh Tuhan? 3. Kok bisa 3,5 ya? Kenapa tidak 3 hari seperti Yesus? Pertanyaannya. Kenapa? Kalau Yesus kan 3 hari. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu kan. Nah, kemungkinan mereka ya, waktu ditaruh di tepi jalan itu, ya, plaza yang besar, itu disiarkan TV loh, baik TV konvensional maupun media sosial. Jadi berseliweran tuh mayat mereka. Dan semua orang senang. Karena kedua saksi ini selama 3,5 tahun mereka bernubuat. Itu dicurahkan begitu banyak tulah-tulah sehingga orang menjadi hidupnya sangat susah. Dan mereka saling mengirim apa? Hadiah. Saling apa? Mengirim hadiah. Nah, kemudian ayat 11, 3 hari setengah kemudian masuklah roh Allah ke dalam kedua orang itu, Musa dan Elia, sehingga mereka bangkit ya dari antara orang mati. Dan kan siaran langsung kan? Jadi waktu mereka ya dimasuki lagi roh mereka, akhirnya mereka bangkit dan itu dilihat ya orang seluruh dunia. Ya, karena zaman sekarang kan apa yang terjadi di satu tempat ya bisa menjadi viral di seluruh dunia. Ini viral seluruh dunia, dan manusia yang melihat ya kedua hamba Tuhan ini bangkit, mereka semua jadi takut. Jadi setelah kedua orang itu bangkit, ada suara dari sorga yang nyaring berkata kepada mereka, naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit, di sebelumnya awan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Jadi begini ya, sekarang pertanyaannya, Elia kan waktu kamu baca ya, dia tidak mengalami kematian dikatakan Alkitab kan. Jadi dia diangkut ya oleh kereta api ya, bukan kereta api yang kita naiki ya. Kereta kuda berapi ya, bawa dia ke sorga. Tapi pertanyaannya, Elia sekarang kan di sorga kan? Apakah Elia tuh sama dengan Yesus yang punya tubuh? Ayo, kalau dia punya tubuh seperti kita sekarang nih, bisa nggak dia di sorga? Perlu makan, perlu minum. Tubuh seperti ini. Kadang-kadang sakit. Ya kan? Nggak bisa. Nah, ada orang berpendapat ya, yang belajar Alkitab. Kemungkinan begini ya, waktu Tuhan membawa Elia naik ke sorga, sampai di tengah ini ya, tengah yang namanya atmosfer, dia mati ya. Dia mati. Terus rohnya yang dibawa ke sorga. Jadi di sorga sekarang Elia, dia tidak punya tubuh seperti Yesus. Karena Yesus adalah manusia pertama yang punya tubuh kebangkitan yang bisa ke sorga. Seperti Paulus ya, dia mengatakan ada orang yang dibawa ke sorga ya dalam roh. Tubuhnya ada di sini tapi rohnya dibawa. Tubuh kita di sini seperti ini nggak bisa ke sorga. Tubuh yang berdosa apa? Berdosa. Makanya ya, ada nafsu daging, ada nafsu mata, dan kesombongan. Selama kita punya tubuh ini, ada nafsu daging, nafsu mata, ada sombong. Ya. Jelas ya. Jadi Elia ini disuruh bangkit dari kematian seperti Lazarus ya, sebelum diutus. Musa juga disuruh bangkit. Tapi tidak punya tubuh mulia, mereka melayani sehingga mereka bisa dibunuh. Mereka bisa
Ini yang menjadi satu hal yang susah dimengerti di Alkitab. Karena apa? Setelah Yesus datang kedua kali, kan orang yang mati dalam Yesus bangkit kan? Punya tubuh mulia. Kita sekarang diberi tubuh mulia di sorga. Tapi kenapa Musa dan Elia tidak punya tubuh mulia? Ini pertanyaan yang susah direkonsiliasi. Ya, kalau mereka punya tubuh mulia, pasti mereka tidak bisa dibunuh, bukan? Kalau ini terjadi ya di masa tribulasi besar, kita percaya sebelum Yesus ya mengizinkan tribulasi besar, kita semua sudah diangkat ke surga, sudah punya tubuh mulia, termasuk Musa dan Elia. Harusnya begitu kan? Tapi mereka berdua enggak punya tubuh mulia, tapi diutus di tribulasi besar. Nah, ini satu hal yang sulit untuk difahami ya secara pas ya. Nanti setelah terjadi baru kita tahu. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada saat itu, nah setelah itu terjadi gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 kota Yerusalem rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. Jadi ini ada satu pernyataan ya sebelum yaitu sangkakala ke-7. Ya, tadi kan ada sisipan ya, sekarang sisipan. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Tolong dicatat, celaka yang pertama itu identik dengan sangkakala trompet yang kelima. Ya, trompet 5 sama dengan celaka pertama, yaitu manusia disengat kalajengking tapi nggak mati. Itu celaka pertama ya, trompet kelima. Trompet ke-6 ada 200 juta pasukan membunuh sepertiga manusia. Itu disebut celaka kedua. Celaka kedua ya. Nah, celaka ketiga adalah 7 cawan murka Allah. Ya, langsung loh semuanya loh. Cawan pertama sampai ke-7 disebut celaka ketiga yang terakhir. Ya, ada 3 celaka. Celaka pertama apa? Sangkakala 5 ya. Ya. Orang digigit oleh kala jengking tapi nggak mati. Selama berapa? 5 bulan. 5? Kenapa 5 bulan? Memang siklus hidup dari belalang 5 bulan. Siklus apa? Ya, siklus hidupnya. Nanti cek ya di dunia biologi ya. Nah, sekarang yang berikutnya, celaka yang terakhir ketiga segera menyusul kalau 7 cawan murka Allah itu ditumpahkan. Tapi sebelum 7 cawan murka Allah ditumpahkan, selalu ya didahului dengan trompet ke-7. Materai ke-7 dibuka, mempersiapkan 7 trompet. Trompet ke-7 ditiup, mempersiapkan 7 cawan murka Allah. Seri kan? Paham ya? Jadi kalau materai ke-7 dibuka, nggak ada yang terjadi ya. Apa-apa ya, maksudnya tulahnya nggak ya. Ya, cuma ada masa tenang di sorga. Dan trompet yang ke-7 ditiup juga tidak ada tulah yang disampaikan dihukumkan ke bumi. Hanya sangkakala 7 ditiup itu mempersiapkan 7 cawan murka Allah. Mari kita lihat ayat 15 sampai 19 saja. Nah, nyanyian pujian dari para penatua. Jadi begini ya, ketika malaikat yang ke-7 meniup ya trompetnya, terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga katanya. Ya, jadi di sini manusia ya. Pemerintahan, coba baca sama-sama ayat 15b. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, tolong digarisbawahi ya. Kata Dia yang diurapinya itu siapa? Kristus. Kristus ya. Jadi Tuhan Yesus menjadi raja segala raja ya, setelah nanti ya 7 cawan murka Allah ditumpahkan. Kemudian, nah sekarang pujian bukan hanya manusia, 20, kamu lihat ya, ada suara, sekarang yang 24 ini adalah manusia, yang 16 ya, coba baca. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku ya kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Nah, ini di sini saya lihat ada satu hal yang sedikit janggal ya dalam terjemahan bahasa Indonesia.
Karena KJV-nya biasanya ada sebutan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ya, ayat berapa tadi? Ya, 17 ya. Apakah demikian ya? 17. Nah, ini terjemahan Indonesia ada yang kurang ya. Oke, saya bacakan. Saying, we give thee thanks, O Lord God Almighty. Nah, which art, which and was and art to come. Jadi tolong ditambahkan di situ. Ada yang kurang, yaitu yang ada, karena pakai present tense, yang ada betul. Kemudian yang sudah ada betul, ya, yang lampau. Nah, tambahkan di situ yang tidak ada, yang akan datang. Tolong ya. Karena nggak bisa hanya yang ada, yang sudah ada, nggak ada future-nya. Ya, terjemahan Indonesianya kurang. Ya, berarti salah ya. Oke, jadi Alkitab itu terjemahan ya dari bahasa asli ya. Kalau kita bilang terjemahannya kurang dan salah, itu bukan karena ya kita sok-sokan, bukan ya. Memang bahasa aslinya begitu. Oke. Kalau kita baca bahasa Indonesia, ya nggak pernah bandingkan dengan KJV Inggris, nah, lewat aja kan. Coba dibaca ya, sekarang yang tepat ya. 1, 2, 3. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Iya, yang akan datang, karena Engkaulah yang memangku kuasa, ya kuasamu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa marah. Ini betul-betul aneh ya. Orang sudah diberi kesempatan bertobat, malah marah. Ya, malah apa? Marah. Tetapi amarahmu telah datang, dan sebagai saat untuk orang mati, untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu. Nah, jadi begini ya. Kemarahan di Wahyu ini spesifik loh, spesifik ya. Nanti kamu bisa cek di rumah. Ada satu disebut marah anak domba. Marah apa? Tolong dicatat ya. Ya, marah dari siapa? Anak domba Allah. Anak domba kok bisa marah? Ya kan? Anak domba kok bisa marah gitu loh. Ya. Murka dari anak domba. Ya, anak domba Allah di sini marah. Ya. Kenapa marah? Karena manusia tidak mau bertobat. Jadi begini ya, setiap orang berdosa, Allah tuh marah sama kita. Kalau kita ya membohongi orang yang dibohongi dia nggak tahu. Tapi begitu dia tahu orang bohong sama dia pasti marah. Ya, Allah pasti tahu siapa berdosa, dia langsung marah loh. Hanya dia panjang sabar, dia tidak langsung menghukum. Ya. Nah, saat untuk orang-orang mati dihakimi, kemudian upah kepada kita yang sudah melayaninya, ya disebut upah itu kepada nabi-nabi, orang-orang kudus, ya kita ini orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, ya kepada orang kecil dan orang yang besar. Jadi kita yang melayani bisa ya orang kecil, bisa juga orang besar, untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan, bait Allah yang asli itu ada di sorga di ayat 19. Ya, dimulai dengan bait Allah yang diizinkan dibangun untuk dipakai antikristus, kemudian ditutup dengan bait Allah yang ada di sorga, bait suci Allah yang ada di sorga. Jadi yang di bumi itu palsu. Apa? Palsu ya. Nanti akan dihancurkan Yesus, akan dibangun lagi dengan bait Allah milenium selama 1000 tahun dari Yeskiel 40 sampai 48. Jadi tadi saya katakan dua saksi ini sebagai pemimpin ya, dari, coba baca di Wahyu 7. Dari 144.000 pengabar Injil. Pemimpinnya. Jadi ada 144.000 yang ditetapkan Tuhan untuk menginjili seluruh dunia. Ya, dari suku Yehuda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manasa, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin, kecuali suku Dan. Suku apa? Suku Dan. Nah, sekarang ada satu hal yang menarik ya. Di dunia ini Tuhan mengatakan aku akan memberkati Abraham. Betul nggak? Betul nggak? Nah, Abraham itu yang diberkati keturunannya yang menurunkan Yesus itu disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob.
Orang-orang Yahudi, apa? Nah, orang-orang Yahudi itu diberkati dalam segi apa? Dalam segi apa? Paulus mengatakan di surat Roma, kepada mereka diberikan ya kitab suci perjanjian lama. Tolong ditulis ya. Orang Yahudi punya kitab suci perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Namun, ketika mereka belajar perjanjian lama, mereka jadi sombong. Mereka mengatakan, kalau kami bisa menjalankan perjanjian lama, kami bisa masuk surga. Sehingga Yesus datang, mereka pun tidak pandang sebelah mata. Itu orang Yahudi ya. Nah, berikutnya. Orang Yahudi, kalau kamu cek loh, ini betul-betul ya. Orang yang paling pintar di dunia ini. Semua penemuan Nobel yang paling banyak meraih hadiah Nobel ya pakai otak adalah orang Yahudi. Orang apa? Orang apa? Pernah dengar nggak? Ya, obat-obatan ya. Termasuk sekarang kita pakai Facebook, WA. Siapa yang punya WA? Hah? Siapa? Namanya siapa yang punya WA? Hah? Kita pakai WA. Siapa yang punya WA? Hah? Facebook, Instagram sama nggak? Sama. Meta, siapa yang punya Meta? Siapa Mark Zuckerberg? Orang apa dia? Istrinya orang Tionghoa. Dia sendiri? Orang apa? Orang Amerika tapi kebangsaan Yahudi. Ya? Google, siapa yang punya? Orang Yahudi. Nah, sekarang saya ada diskusi sama istri saya. Saya mau lihat pendapat kalian. Kenapa orang Yahudi pintar? Berhasil. Karunia ya. Oke, betul. Kenapa bisa pintar selain karunia? Apa yang membuat mereka lebih pintar dari siapapun di dunia ini? Orang Tionghoa pintar. Jepang pintar. Indonesia pintar. Tapi dibanding Yahudi, kecil. Ya, Elvia? Gak ada hubungannya dengan programnya Prabowo tuh. Hah? Kenapa makanannya? Mereka pernah makan apa? Dan kita tidak pernah makan loh. Apa? Percaya? 40 tahun kelompok ini dikasih makanan sorga, itu yang membuat mereka nggak bisa ditandingi. Menurut saya loh. Iya. Tapi logikanya masuk. Kalau anak, kamu nanti punya anak ya. Tiap hari kamu kasih makan ikan. Pinter dia. Ya. Betul loh. Ya, ada ya makan ikan ya. Jangan makan ayam. Ayam banyak hormon. Nanti tubuhnya gendut. Ya, jangan makan ya, memang murah ya, yang gendut nanti ya. Oke, menurut saya seperti itu. Nah, sekarang kamu lihat juga orang yang kaya siapa sekarang? Orang Arab apa? Kenapa bisa kaya? Dikasih apa? Minyak. Keturunan siapa dia? Siapa? Anak siapa Ismail? Abraham juga ya. Israel dikasih mana? Menurut saya itu makanan yang tidak bisa disiapkan oleh siapapun. Ya, itu yang bikin mereka pintar luar biasa. Ya, orang Yahudi. Kalau Prabowo bisa beli mana, dia kasih orang Indonesia. Tapi nggak bisa. Nggak bisa ya. Hanya ada 40 tahun mereka di padang gurun, dan itu yang membuat mereka orang yang spesial. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur firman-Mu tidak terbatas, tapi kami diberi kesempatan untuk belajar. Dan ada banyak hal kami tidak faham sebelum nanti Engkau menggenapinya dan kami akan faham. Seperti murid-murid Yesus. Ketika diajar, mereka juga tidak mengerti. Sampai Yesus bangkit dari kematian, baru mereka mengerti. Tolonglah kami ya Bapa, semakin mengasihi Engkau untuk belajar firman-Mu. Sehingga melihat apa yang luar biasa, yang terbaik yang sudah Engkau lakukan untuk orang-orang yang sudah Engkau pilih. Tolonglah semua kami Bapa, menjadi murid-murid Yesus yang baik. Ampunilah segala dosa kami dan kelemahan kami, kegagalan kami dalam berbuat seperti yang Engkau inginkan. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.